pemirsa, jumpa lagi pada episode kedua kali ini Jala Budaya dengan tema sastra bagi semua. Pak Panji tadi sudah mengungkapkan tentang dikotomi dalam tanda kutip sastra eksklusif versus sastra bagi semua. Kita terfokuskan ke sastra bagi semua itu. Monggo, silakan lanjut yang tadi. Ya. Jadi begini, tadi saya melihat sekolahan. Sekolahan ini bisa menjadi instrumen malahan yang menjauhkan sastra itu dari kehidupan. Gitu. Kan jadi nggak masuk akal ini. Mestinya nggak terjadi seperti itu mestinya. Tapi itu bisa terjadi kalau sekolahan itu, baik guru, dosen dan seterusnya, kurikulum dan seterusnya itu melakukan praktik di mana dia memilihkan karya sastra dan mengajarkan karya sastra pada siswa, pada mahasiswanya itu dengan semacam paradigma kanonisme. Jadi yang dipilih adalah karya-karya tertentu yang menurut dia ini adalah karya-karya terbaik karena di dalamnya mengandung memuat nilai karakter yang baik, nasionalisme, feminisme, kemudian keluhuran, kearifan lokal dan seterusnya. Nah, dia tidak tahu bahwa sebetulnya sastra itu mestinya ditulis secara otentik, apa adanya, dengan bahasa yang dia punya, dengan perol yang ada di dalam masyarakatnya, itu yang harusnya juga tumbuh gitu. Tapi ketika ini diletakkan di sekolahan, ini bisa ditolak. Yang perol tadi itu, yang menulis puisi dengan perol itu bisa ditolak gitu. Karena tidak memenuhi syarat secara estetis bagi sekolahan gitu. Nah, saya mencurigai itu, dan ini kalau betul-betul terjadi, maka kita akan lihat bahwa sebelumnya historisnya itu bisa seperti itu. Jadi yang kita ajarkan di sekolah itu adalah pangsu. Itu. Karena ya itu tadi gitu. Jadi di situ tidak diajarkan sastra yang bagi semua tadi itu yang menjadi tema pokok kita gitu. Tapi sastra menjadi eksklusif menurut rezim estetika tertentu yang ada di sekolahan itu ya. Apakah sekolahan salah atau keliru? Ya tidak. Karena sekolahan ini ada di dalam kendali dominasi rezim estetika di atasnya. Misalnya sistem sentralisasi itu kalau kita terapkan di sini itu kompatibel untuk persoalan ini. Karena apa? Karena sastra ya sampai hari inilah ya kita boleh saja bercuriga bahwa sastra hari ini pasti dikuasai oleh media-media besar yang ada di Jakarta. Jadi sastra hari ini di daerah itu manut yang ada di pusat itu. Jadi estetika manut di situ dan seterusnya itu. Nah, dengan demikian dana ada di situ. Dengan demikian maka rasanya kecil peluang untuk menggolkan sastra yang bagi semua itu. Karena mulai dari sekolah, mulai dari mungkin di komunitas, di rumah, dimanapun, sebenarnya kita sudah dikonstruksi oleh sastra yang eksklusif tadi itu, yang sejak awal diucapkan oleh Pak Agus tadi itu. Nah, justru dengan tema kita yang bagi semua tadi itu, saya mengambil instrumen itu untuk menguji sastra yang ditulis oleh Pak Agus tadi itu, yang diucapkan oleh Pak Agus tadi itu. Dan ternyata kita ketemu sebuah persoalan kan, bahwa apakah betul seperti itu? Karena kalau bagi semua itu kita letakkan di sana, maka jadi tidak bagi semua, tapi bagi ini saja gitu loh. Dan itu pasti dia akan menolak yang bagi semua itu tadi. Nah, padahal sekarang itu sudah tidak kompatibel lagi. Karena apa? Konsep itu sudah tidak frozen atau membeku,
tapi sudah mencair dengan adanya platform media massa yang sudah mulai bisa digunakan oleh banyak orang. Tapi ini jadi persoalan lagi kalau platform media massa ini juga dikuasai oleh orang-orang tertentu yang tetap mengusung bendera sastra eksklusif tadi itu. Jadi mau kemana kita melangkah karena sudah disekak semua gitu. Jadi sudah dikonstruksi keindahan kita. Jadi kalau melihat wanita cantik tuh yang cantik itu seperti rambut ini, panjang, pakai jilbab, seperti matanya belok dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau ada wanita yang gini gimana? Kan nggak cantik gitu loh. Nah, jadi konstruksi kecantikan itu sudah dikonstruksi oleh kelas-kelas tertentu itu. Jadi mau kemana kita, pikiran kita ini untuk mengucapkan hal yang otentik sudah tidak ada lagi. Karena semua sudah dikonstruksi itu tadi. Pak Agus, tentang pengajaran sastra di sekolah bagaimana sebenarnya? Jadi apa yang disampaikan Pak Panji, kemudian sastra bagi semua, bila dikaitkan dengan pembelajaran sastra di sekolah, tentunya kita akan kembali pada tujuan sastra itu sendiri, Pak. Karena dalam tujuan sastra itu adalah mendidik dan menghibur, ya kan? Nah, dalam konsep di sini tentunya karya sastra yang dipilih pun tidak akan semua sastra atau sastra bagi semua tadi. Ya, sastra yang dipilih tentunya sastra yang diharapkan bisa menempati posisi penting dalam pemajuan budaya dan karakter bangsa. Oleh sebab itu di dalam proses mempelajari karya sastra nanti diharapkan pelajar itu juga akan terhibur, larut dalam cerita dan terdidik dari pesan yang disampaikan. Nah, sehingga di dalam dunia pendidikan nilai estetik dari sebuah karya sastra baik itu novel maupun puisi itu mampu mengajarkan nilai-nilai dan membangun karakter manusia. Tapi kalau sastra bagi semua kan tentunya tidak semua karya sastra itu bisa memberikan nilai-nilai, membangun karakter, mengajarkan nilai luhur Tentunya ini sepertinya sampai Pak Panji tadi sudah dikuasai karena ada platform yang memang diharapkan bahwa sastra itu adalah institusi yang menggunakan bahasa dan dia akan menyajikan satu kehidupan besar dari kenyataan sosial. Jadi tentunya tetap yang namanya sastra itu media yang digunakan oleh pengarang untuk nyaman gagasan-gagasan pengalamannya tentunya diharapkan mampu memberikan nilai-nilai luhur yang baik yang mengajarkan karakter pada si pembelajar ini. Jadi itu karena kita karena konteksnya ada pada sekolah tentunya namanya sebuah sekolah tentu dia akan mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan hal-hal yang berkarakter, tentunya karakter yang baik pada siswanya. Dia tidak akan menyajikan nilai-nilai sastra yang misalnya sastra Eni Ero yang tulis Eni Ero, di mana pada 80-an itu Eni Ero kan itu kan menulis tentang cerita yang lebih banyak berbau mesum dan beredar model stensilan yang dibaca sembunyi-sembunyi oleh kaum remaja pada masa saya dan tidak pada masa yang sekarang ini karena karya itu kan diterbitkan sendiri stensilan tidak lolos dari penerbit. Karena maaf isinya kan lebih banyak kata-kata kotor dengan diksi-diksi yang menjurus pada pornografi, seks. Misalnya kata-kata menggelinjang, kata-kata jorok semua lah. Dan itu tentunya tidak patut kalau diajarkan di sekolah. Sehingga sastra bagi semua kan tetap nanti sastra itu akan disortir sesuai dengan kebutuhan itu tadi. Bahkan dulu ada yang roman-roman bicisan dianggap sebagai sebuah karya non sastra. Mungkin dalam pandangan kita itu bisa tuh sastra bagi semua itu kan juga karya sastra. Hanya tidak yang memiliki nilai yang agung yang
yang dicetak ya. Padahal kondisi sekarang kan sulit sekali juga. Iya, untuk mengendalikan Iya. seperti itu. Terus sekarang kan jarang kita temui karya-karya bidisan nih seperti Iya, itu. iya. Karena sudah ditemukan yang lain lagi di sini. Iya, barangkali seperti itu. Iya, Iya. gimana Pak Panji? Saya Aniero dan Roman Picisan itu tumbuh di tahun 70-80. 70, 80, iya. betul. Saya akan meminjam teorinya Pak Agus tadi yang nyebut bahwa sastra adalah gejala sosial. Gini. Iya. Nah, sekarang saya berangkat dari gejala sosial. Artinya apa? Artinya ketika sastra itu sebagai sebuah gejala sosial, artinya kita melihat Aniero, melihat Roman Picisan, Magate dan sebagainya itu adalah gejala sosial. Iya. Mengapa terjadi seperti itu? Karena tekanan atau afirmasi politik kekuasaan dari pemerintah yang begitu kuat di tahun 80-an itu, maka apa yang kita tulis adalah itu tadi, Realitas sosial. seperti itu. Karena untuk menghindari mau nulis kritik sosial, dia ketemu dengan kekuasaan, ya kan? Iya. Mau nulis tentang tema-tema yang estetis. ya itu estetis misalnya, itu ketemu dengan kekuasaan yang estetis di tahun-tahun itu. Jadi jalan yang dia tempuh ya itu, dia menggunakan cara itu, ya saya nulis yang seperti ini dan itu tentunya ya tidak mendapat pengakuan. Artinya ya dia akan tetap dalam status sebagai sastra yang diremehkan. Karena di tahun-tahun 80-an sampai 90-an itu pas 84 ya. Ariel Herianto tuh ngomong gini dalam tesisnya, bahwa di Indonesia ini ada sastra yang diresmikan atau diabsahkan, ada sastra yang dilarang atau terlarang, ada sastra yang dipisahkan, ada sastra yang diremehkan. Nah, kita coba masukkan sastra-sastra yang di luar ke dalam situ, misalnya gini. Misalnya sastra Jawa, misalnya Geguritan atau novel Jawa itu di mana posisinya dari empat itu? Maka kalau kita lihat tesisnya Ariel di tahun 85 itu, sastra Jawa letaknya ada di sastra yang dipisahkan dari sastra nasional. Sekarang kita lihat faktanya di sekolah misalnya, kita ambil sekolah untuk diuji. Sekolah mana yang mengajarkan sastra Jawa? Dia akan dipisahkan. Sono, tempatmu di sono itu. Di sini sastra Indonesia. Penelitian di sekolahan, di perguruan tinggi, dia akan memisahkan juga secara otomatis. Karena konstruksinya sudah didesain seperti itu. Lu jangan neliti ini. Ini sastra Jawa. Dipisahkan gitu. Kemudian sastra Aniero, sastra Roman Picisan. Letaknya di mana? Di dalam 4 tabel itu. Dia ada diremehkan. Sastra populer itu cenderung diremehkan. Karena apa? Ya, tidak punya nilai estetis, tidak berbobot, tidak sastrawi, tidak ada nilai-nilai luhur. Pokoknya dia remeh-temeh. Hanya cukup untuk hiburan saja. Dan sastra yang dilarang, kotak yang satunya lagi. Sastra yang dilarang itu sastra yang bertentangan dengan kekuasaan pada saat itu. Sastra misalnya sastra kritik sosial, sastra protes sosial, karya Pramudian Natur, karya Wijiduko dan sebagainya itu. Itu kan bertentangan dengan ini ngomong apa nih orang ini kok nyindir saya. Ya. Wah, ini bahaya ini. Terus dia dalam posisi yang seperti itu. Bahaya itu jangan dilarang, dan kalau gitu sastra ini jangan diajarkan di sekolahan. Karyanya Pram nggak boleh diajarkan di sekolahan. Sampai SD, SMP, SMA karakter bahasanya seperti itu kan. Nggak diajarkan, malah yang punya buku dimarahi oleh gurunya. Kemudian yang berikutnya, kotak yang selanjutnya adalah sastra yang diabsahkan atau diresmikan. Itu ya sastranya yang akomodatif dengan kepentingan kekuasaan. Jadi sastranya tulis dengan estetika tertentu, ada nilai luhur, nilai nasionalisme dan seterusnya itu yang disahkan oleh pemerintah. Ini yang diajarkan di sekolahan. Ini yang jangan diajarkan, ini yang diremehkan, ini yang dipisahkan, sudah jelas itu. Dan itu apakah sampai sekarang? Ya, kita lihat aja. Coba Anda nulis sastra, ya. Sekarang saya nulis sastra apa? Nanti akan masuk kotak yang mana, kita akan otomatis tahu. Dan saya yakin sampai hari ini pun tesisnya Ariel yang ditulis tahun 85 itu masih berlaku, masih jalan.
Ya. Karena yang melanggengkan adalah salah satunya adalah sekolah. Ya, terima kasih Pak Panji. Baik pemirsa, kita akan tetap dalam acara Jala Budaya dengan tema sastra bagi semua. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya.